لخمسة أطفي بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, para masyayikh, wabil khusus Mustasyar PBNU, ayahanda kita, Tuan Guru Turmudi Badarudin, dan juga bersama segenap para masyayikh yang kita hormati, sahabat Profesor Dr. Masnun Tahir, selaku Ketua PBNU Nusa Tenggara Barat, sahabat saya Gubernur NTB, Dr. Zulkifli Mansyah, segenap jajaran Suriah, Tanfidiyah, para ketua PCNU se-Nusa Tenggara Barat, para ketua lembaga Banom di lingkungan NU, dan acara ini juga disiarkan secara nasional melalui NU Channel dan juga NU Online, dan juga para keluarga besar NU di seluruh Indonesia dimanapun kita berada. Pertama, hadus binikmah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, keselamatan, kesehatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim melalui media online. Mudah-mudahan silaturahmi yang malam hari ini kita lakukan adalah bagian dari takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin agung kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang mendengarkan acara ini adalah bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertama kami menyampaikan senang sekali bahwa PWNU di Nusa Tenggara Barat bisa menyelenggarakan acara yang sangat baik ini, terutama kita memasuki menjelang menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Situasi yang hari ini kita alami adalah situasi yang juga dialami oleh seluruh masyarakat di dunia. Tidak terkecuali, lebih dari 200 negara sekarang juga mengalami wabah pandemi global yang disebut dengan menyebarnya wabah virus COVID-19 ataupun corona. Tentu sebagai manusia yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa mencari hikmah, mencari pelajaran yang terbaik dari situasi yang kita alami hari ini. Dengan semuanya kita melakukan apa yang disebut sebagai stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Tentu ada banyak pelajaran bahwa Allah kemudian memaksa kita semuanya untuk kembali ke rumah. Ini ada makna dan hikmah yang tersembunyi di dalamnya, bahwa mari kita perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan sosial kita dengan memulai dari kehidupan kita di rumah. Memperbaiki hubungan kita bersama anak kita, bersama keluarga kita, bersama istri kita, bersama sanak famili kita adalah bagian dari modal besar yang insya Allah nanti ketika wabah ini sudah hilang, maka ini akan menjadi satu kohesi sosial yang penting bagi terbentuknya masyarakat yang tentu telah belajar dari hikmah yang panjang ini. PBNU telah menurunkan Satgas Peduli COVID-19 dengan melakukan berbagai macam kegiatan, pembagian masker, hand sanitizer, kemudian juga memberikan santunan, bantuan kemanusiaan dalam bentuk membantu sembako,
Bahkan seluruh rumah sakit NU disiagakan untuk memberikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Untuk itu mari kita senantiasa terus berjibaku, bekerja sama untuk melanjutkan khidmah kita kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, bahwa NU selalu berada di garis terdepan dalam upaya kita untuk memberikan khidmah kepada masyarakat dan umat. Dan kami juga bersyukur menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PWNU di Nusa Tenggara Barat yang juga telah membentuk Satgas sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan pelayanan pada warga dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari ini seluruh warga masyarakat dunia dilanda ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa. Karena orang yang terpapar virus corona ini 85%-nya tidak nampak tanda-tandanya. Hanya 15% saja yang terlihat tanda-tanda bahwa dia tertular wabah corona. Maka di situasi yang tidak mudah ini, kita kadang-kadang menjadi bersuudzon kepada orang lain. Apakah orang lain ini apakah dia mengantarkan makanan, apakah kita sedang melakukan interaksi muamalah di toko, di pasar, dan seterusnya. Apakah orang ini akan menularkan suatu penyakit kepada kita ataukah tidak? Selalu berprasangka seperti demikian. Maka menghadapi situasi yang tidak mudah ini, saya menyitir apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina dengan mengatakan bahwa kepanikan adalah setengah dari penyakit, ketenangan dan kesabaran adalah permulaan dari penyembuhan. Maka menghadapi situasi hari ini, marilah kita sama-sama tidak panik, tidak takut, tetapi juga sekaligus kita juga tidak boleh meremehkan. Kita tentu mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, jaga jarak, kemudian meningkatkan ataupun melakukan pola hidup sehat dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan juga melakukan apa yang disebut sebagai upaya-upaya kita untuk melakukan cegah dini agar penularan ini tidak berdampak luas. Dengan tinggal di rumah, tentu kita bersama-sama ini memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini PWNU Nusa Tenggara Barat dan juga sebagaimana keluarga besar NU di berbagai macam tempat, bahkan PBNU telah menginisiasi pada tanggal 9 April juga melakukan doa bersama NU sedunia yang diikuti oleh 25 negara, di mana NU sekarang sudah menyebar di 36 negara di seluruh dunia. Pada saat itu, para mustasyar, para kiai sepuh semuanya turut bersama-sama menyelenggarakan doa bersama sebagai bagian dari taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan istighotsah, dengan doa, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana dalam Quran disebutkan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus segala keburukan-keburukan. Maka kita berdoa mudah-mudahan dengan pembacaan istighotsah, nanti juga membaca sholawat tibbil qulub, dan juga kita membaca ijazah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wirid ketika menghadapi wabah, yaitu membaca li khamsatun bersama-sama, nanti dipimpin silakan oleh Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan dengan doa-doa sebagaimana ijazah amalan dari para guru kita, ini bagian dari cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dan kita kembali dalam kehidupan yang normal, bermuamalah, sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita membacakan suratul Fatihah, kita tujukan kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita doakan para pemimpin kita, ya,
Dan kita doakan juga kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Dan kita doakan pada keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, bangsa dan dunia. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Demikian, maaf, dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan, tentunya nanti berdoa dipimpin oleh Tuan Guru Tirmidzi Badarudin. Mudah-mudahan ikhtiar doa malam hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengetuk pintu langit. Kita berdoa, ya, mudah-mudahan ada keajaiban di bulan suci Ramadan ini. Allah mengangkat wabah ini, kita akan kembali hidup dalam keadaan yang normal. Terima kasih, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.